Yo, welcome back to my channel guys. What's up guys? Gimana kabarnya? Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet, Koko Dugong. Yeah. Oke. Guys, di konten kali ini gue akan membahas mengenai suatu info dan suatu berita yang sangat terbaru diumumkan oleh salah satu leader dari VTube, yaitu Pak Wilber Karimun, yang diumumkan pada tanggal 17 Maret semalam melalui akun resmi YouTube MFBS, My Future Business School ya. Itu jam setengah 8 malam diumumkan akan launching fase kedua dari VTube, yaitu fase e-commerce, dan diumumkan akan launching bernama V Plus guys, bernama V Plus. Oke, gua akan review mengenai apa yang akan di launching oleh e-commerce-nya VTube ini yang dibilang fase kedua mengenai V Plus gitu ya. Pertama guys, itu gua akan bahas mengenai masalah perizinan atau legalitas. Kalau di masalah legalitas dan perizinan ya, gue lihat di sini diumumkan sudah lengkap ya guys ya, sudah lengkap. Masalah perizinan itu sudah lengkap, ada dari Kominfo, dari APLI, dari Kementerian Perdagangan, lalu ada juga dari BPOM, MUI dan lain-lain ya guys ya. Oke, tetapi gue akan membahas di sini apakah ini e-commerce yang selama ini kita tunggu-tunggu gitu ya, yang ternyata guys, gue akan memberikan kalian fakta bahwa ini adalah ternyata bukan e-commerce. Sayangnya bukan e-commerce, dan ini apa ya, buat gue sih cukup mengecewakan sih janji untuk e-commerce ya, yang ternyata keluar adalah MLM. Yang ternyata keluar adalah MLM atau perusahaan yang bergerak di penjualan langsung. Karena kalau kita lihat dari izinnya guys, itu izin dari Kementerian Perdagangan adalah SIUPL, yaitu surat izin usaha perdagangan penjualan langsung, surat izin usaha penjualan langsung, yang mana dibutuhkan oleh setiap perusahaan MLM. Dan juga kita lihat dari asosiasi yang menaungi adalah APLI. APLI itu adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yang menaungi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang MLM ya. Terus kalau untuk MUI, BPOM itu yang izin-izin yang semua di bawahnya itu adalah izin untuk produk-produknya. Oke. Lalu kalau untuk izin dari Kominfo itu adalah izin untuk websitenya dan aplikasinya nanti. Gitu ya guys ya. Dan apakah ini suatu berita yang cukup menggembirakan untuk para VTubers atau mengecewakan? Kalian coba nilai sendiri masing-masing dari kalian. Buat gue sih satu adalah ini sebenarnya ini adalah satu usaha yang cukup legal ya. Perusahaan MLM yang cukup legal karena sudah memiliki izin dan lain-lain, sudah diurus V Plus ini ya. Tetapi ada kekecewaan, yaitu di mana ternyata apa yang selama ini sudah ditunggu-tunggu oleh para VTubers yang namanya e-commerce itu akhirnya buyar ya. Yang ternyata jauh sekali dari yang namanya Shopee, jauh sekali dari yang namanya Tokopedia, jauh sekali dari yang namanya Lazada, itu yang disebut dengan e-commerce. Ini murni pure MLM. Jadi ada positifnya bahwa VTube sudah melaunching suatu perusahaan MLM yang mana legal
ya, semua izin-izinnya dan semua produk-produknya semua sudah terdaftar dan resmi, ya. Di sisi lain mengecewakan karena janji daripada VTube, daripada leader dan juga CEO mengenai e-commerce ternyata bukan e-commerce. Ya guys ya. Jadi di dalamnya gue lihat produk-produknya yang di dalam yang dijual oleh Fitness pun itu kelihatan banget lah produk-produk MLM semua ya. Kalau kita lihat di situ ada produk kolagen dan juga ada untuk kesehatan mata ya. Juga ada untuk coffee, lalu ada imun booster dan ada apa nih untuk glucose untuk yang diabetes, diet untuk yang orang mau diet gitu ya, detox. Yang mana gue yakin guys, ini kalau barang untuk MLM ini pasti bukan sesuatu yang murah ya gitu. Tetapi wajar karena produk-produk ini memiliki keunggulan dari fungsinya, dan juga kalau kita tahu dalam satu MLM itu ada elemen bonus yang dimasukkan harganya ke dalam produk gitu. Jadi apakah kalian mau membeli atau tidak terserah kalian. Oke, lanjut dulu. Lalu juga di situ di video kemarin itu menjelaskan mengenai berbagai macam bonus atau penghasilan jika kalian membelanjakan produk kalian, produk yang tadi sudah dijabarkan itu, lalu mengajak teman-teman kalian juga untuk berbelanja produk-produk yang sama. Lalu akan ada bonus yang bahkan kalau dihitung ya, kalau memang terjadinya sempurna, di mana setiap member mampu merekrut 4 dan terus di bawahnya dari masing-masing 4 mampu menempat 4 orang lagi, lalu masing-masing member dari dari member itu merekrut 4 orang lagi dan sebagainya. Itu dalam waktu beberapa bulan bisa mencapai penghasilan hingga sampai 43 miliar per bulan kalau terjadi dengan sempurna ya guys ya. Itu satu poinnya gitu. Secara garis besar, secara garis besar di mana gue juga dulu pernah join sebagai member ya. Gue join selama ini MLM itu sebagai member karena ya biasalah kalau ditawarin MLM sama teman-teman kita kan nggak enak ya kan. Daripada kita mengecewakan, udahlah gue beli aja produk lu gitu kan ya. Gue join deh, gue beli aja produk lu hanya untuk sebagai berapa sih minimal untuk titik awalnya, minimal beli produk 1 atau minimal beli produk seharga sekian, ya udahlah gue join aja gitu, gue beli produk-produknya gitu. Kalau gue hitung gue lebih dari 12 MLM yang sudah gue beli produknya selama ini gitu ya. Dan juga 12 artinya ada juga 12 sistem MLM yang sudah dipresentasikan ke gue. Jadi V+ ini bukan sesuatu hal yang baru ya. Kalau dibilang e-commerce, ini jauh dari e-commerce guys ya, dimana sistem pembelanjaan ini sudah ada dan sudah diterapkan lama. Mungkin buat kalian untuk pemain MLM yang baru dan baru mendengar sistem seperti ini, wow ini e-commerce, ini belanja gitu ya. Gue perlu klarifikasi buat kalian guys, untuk yang belum tahu sistem MLM, dan kebetulan gue selama ini sudah mendengar banyak sistem MLM. Buat kalian yang belum tahu bahwa sistem belanja pribadi ini atau tutup poin pribadi istilahnya di MLM itu bukan hal yang baru ya. Bahkan sudah ada dari MLM yang paling tua di Indonesia, yaitu MW. Dulu yang gue join, waktu pada saat gue join itu gue masih kuliah kayaknya dulu, waktu MW itu ya masih kuliah gue, berarti udah lama lah gitu, udah lama waktu gue zaman masih kuliah. Dan di situ juga mengatakan bahwa kita nggak jualan produk MW ya, tetapi produk kita untuk kita belanja sendiri, untuk tutup poin sendiri, dan kita ajarin juga untuk ke para membernya untuk memakai produk sendiri. Nah ini persis sama Fitness ya. Jadi ada juga
yang terbaru itu yang mengajarkan seperti itu juga di MLM Atomy guys ya. Di MLM Atomy juga sistemnya juga sama guys. Itu untuk kita ubah aja semua kebutuhan kita sehari-hari yang biasa kita belanjanya di Indomaret atau belanjanya di Alfamart atau di supermarket, tapi kita belanja aja di Atomy gitu ya. Ini persis sama seperti MLM yang lainnya artinya ya. Untuk kalian pemain MLM yang sudah pernah tahu sistemnya pasti sudah bukan hal yang asing lagi. Tapi kalau buat kalian yang masih baru, mungkin ya ini sesuatu yang baru. Jadi kalau di sini kalau dia hanya produk pribadi, terus juga kita hanya belanja produk itu, yang mana gue lihat produknya sih range-nya udah lumayan, udah oke, range-nya udah bagus sih. Tapi belum memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari. Kalau di e-commerce kalian mau cari, jadi kalian tuh mau cari misalkan dari obat yang namanya Bodrek sampai sampai yang mahal sekalipun misalkan AC ataupun televisi ataupun kulkas gitu ya, itu kalian bisa temukan di sana gitu. Kalau dan juga berbagai macam merek. Karena berbagai macam toko, berbagai macam merek, berbagai macam jenis ya, itu yang namanya e-commerce ya. Kalau ini adalah produk dari perusahaan itu sendiri. Jadi bukan e-commerce sebenarnya masuknya ini ya. Benar-benar pure murni adalah MLM. Oke. So how guys? How? Kalau bagaimana ya? Jadi kalau menurut pendapat gua adalah jika ingin masih terus jika kalian mau join, ini artinya kalian mau join gitu ya untuk di Fitplus ini, ya silahkan monggo aja ya. Tetapi kalau untuk yang namanya VTuber gratisan, gue yakin ini mengecewakan ya. VTuber gratisan buat gue dan juga para member tentu mengecewakan. Karena kenapa? Karena selama ini yang selalu gue gadang-gadang bahwa misi gratisan itu bisa mencapai level tertinggi, yang kali ini ternyata harus belanja. Nggak bisa gratis, harus belanja. Kalau ini pure harus belanja, harus keluar uang gitu ya. Jadi ya balik lagi kepada kalian, jika kalian mau join nggak ada salahnya. Bener guys, ini sistemnya real, nyata dan legal. Gue percaya itu gitu. Tetapi apakah ini e-commerce? No. Nah itu ya sayangnya dari manajemen, dan gue sangat menyayangkan sih. Ini kembali lagi membuat respect gue terhadap VTube ataupun terhadap Pak Wilbert juga secara pribadi, itu respect gue agak menurun. Why? Karena kenapa? Kan itu kan janji dari perusahaan kok, bukan janji Pak Wilbert. Oke, gini, dari perusahaan memang janjinya sudah meleset, yang e-commerce ternyata jadi MLM. Oke, satu. Terus yang kedua, kenapa gue juga respect gue turun terhadap Pak Wilbert. Seharusnya dia sebagai leader dan PLC dia tahu bahwa ini pure adalah MLM, sehingga dia tidak boleh mempromosikan dari dulu bahwa ini adalah e-commerce ya. Tetapi selama ini terus dipromosikan bahwa ini adalah e-commerce gitu, dan begitu keluar dia sendiri langsung yang mempromosikan MLM ini ya. Jadi respect gue kembali mengecewakan ya. Respect gue turun lah terhadap Pak Wilbert ya, karena sudah sekali lagi, bukan hanya sekali ya, membohongi para membernya ya. Bukan suatu langkah awal yang bagus untuk membangun bisnis dari VTube untuk Fitplus dengan leader yang ataupun perusahaan yang sayang banget ya membohongi membernya, gue katakan gitu. Ini bukan suatu langkah yang baik, awal yang baik. Walaupun ternyata begitu keluar adalah suatu perusahaan yang legal dengan sistem yang luar biasa. Sistemnya MLM di mana kita tahu sistem yang bisa menghasilkan uang jika dilakukan dengan giat, dengan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan oleh sistem-sistem yang sudah dijabarkan perusahaan, pasti bisa meraih suatu penghasilan yang besar. Gue yakin dari dulu itu. Tetapi kenapa nggak dari dulu, jujur aja dari dulu ngomong aja bahwa akan ada sistemnya seperti ini, yaitu MLM bukan e-commerce. Lalu apa hubungannya dengan VTube?
3.0. Jadi gini guys ya, dari awal perusahaan sudah mengatakan, bukan perusahaan sih, Mr. Jack Boy sudah mengatakan bahwa e-commerce itu adalah bukan VTube 3.0. Ingat, e-commerce bukan VTube 3.0 ya. Jadi adalah dua hal yang sangat berbeda, di mana katanya VTube 3.0 akan tetap pada jalurnya advertising, dan V Plus yang e-commerce ini berjalan dengan sendirinya, berbeda ya, itu e-commerce gitu. Dari awal sudah diberitahu oleh Mr. Jack Boy. Lalu bagaimana nasib dari VP kita? Tenang aja guys, VP kita yang di VTube 3.0 seharusnya tidak terganggu ya, seharusnya tidak terganggu. Itu adalah suatu sistem yang berbeda. Jadi 3.0 ini belum keluar guys, yang keluar duluan ternyata e-commerce-nya tanggal 22 Maret besok launching. Oke. Ya itu nah, hubungannya dengan VTube 3.0 adalah jika kalian terakhir posisi bintangnya apa di VTube 3.0, kalian bisa mendapatkan posisi bintang yang sama, walaupun ada syaratnya guys ya. Dengan syarat harus belanja sekian poin, itu langsung otomatis yang sebelumnya di bintang 4 gitu ya, langsung di V Plus-nya itu di bintang 4 juga posisinya gitu. Tapi dalam waktu 1 bulan pertama ya. Agak nggak fair ya guys ya, agak nggak fair sih, agak nggak adil buat gimana ya ngomongnya ya, udahlah ya, tapi udah itu sistem yang udah dibuat. Nggak fairnya kenapa? Jadi buat kita yang baru mulai ataupun yang kaum gratisan gitu, yang selama ini kan kaum gratisan tentu belum mencapai bintang 5 atau bintang 6, enggak, pasti belum gitu ya. Jadi buat yang bintang, jadi begitu dikasih waktu hanya sebulan, jadi begitu masuk paling cuma bisa masuk maksimum bintang 2 atau bintang 1 kalau untuk yang kaum gratisan dulu gitu. Jadi di sini agak nggak fair. Kenapa gue katakan? Jadi yang punya, yang dari dulu sudah yang dari dulu sudah kaya akan semakin kaya, sedangkan kaum gratisan yang tidak punya uang ya mau harus mulainya dari bawah lagi gitu. Ya maaf aja gitu, mungkin kalian setuju atau enggak ya silahkan kalian komen. Jadi untuk VTube 3.0 sendiri belum ada kejelasan guys, jujur aja belum ada kejelasan, karena pengumuman terakhir dari manajemen tanggal 15 Maret itu baru membahas mengenai VP kalian tidak akan hilang. Tapi hati-hati guys, di situ ada kata-kata di mana VP kalian tidak akan hilang, masih dapat ditransaksikan dan untuk membeli iklan gitu ya, untuk bisa membeli iklan nanti VP-nya. Jadi VP ini nantinya bisa dicairkan atau enggak oleh perusahaan, atau sistemnya masih ditransaksikan antar member yang sebenarnya dulu sudah pernah disentil oleh SWI, nggak tahu juga, atau hanya bisa dibeli untuk iklan, untuk pasang iklan, nggak tahu juga, belum ada kejelasan untuk VTube 3.0 ya. Ya kita tunggu aja. Untuk kalian tentunya pemain VTube, gue yakin banget untuk kalian pemain VTube 80% malah gue katakan 80% pasti menunggu VTube 3.0, apalagi setelah melihat e-commerce-nya keluar seperti ini. Gue yakin juga, ini pendapat gue pribadi ya, jadi gue yakin juga 80% mereka tidak akan tertarik kepada VTube V Plus ya. Tetapi 80% pasti masih berharap menunggu hadirnya 3.0 ya. Kita tunggu aja lah kalau gitu ya. Jadi sekian aja bedahan gue untuk V Plus ya. Silakan kalian mau join silahkan, kalau nggak mau join juga ya opsi kan, nggak apa-apa gitu. Buat yang masih menunggu 3.0 ya silahkan tunggu aja 3.0 nanti seperti apa keluarnya. Oke, jadi gitu aja bahasan tentang konten gue mengenai V Plus ya guys ya. Silahkan like dan silahkan share jika menurut kalian informatif, dan juga silahkan komen, silahkan kalian komen, kalian mau komen apa aja asal sesuai dengan peraturan dari YouTube. Oke, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten Koko Dugong yang lainnya. Oke guys, Koko Dugong cabut. Ciao, bye.
Oh, I never